Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak tangguh, hebat dan kreatif. Kembali lagi kita belajar matematika bersama Bu Fitri. Hari ini kita masih melanjutkan materi mengenai kecepatan dan debit. Kemarin kalian sudah mempelajari mengenai satuan waktu, satuan jarak, dan satuan kecepatan. Nah, hari ini kalian akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, sebelum kita mulai mempelajari mengenai masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar kalian bisa selalu update video dari Bu Fitri. Bagaimana cara menentukan kecepatan rata-rata suatu kendaraan yang sedang berjalan? Nah, kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu. Nah, cara menghafalkannya adalah dengan segitiga Jokowi. Nah, apa itu Jokowi? Jo itu dari J yang artinya jarak. Ko itu dari K yang artinya kecepatan. Wi itu dari W yang artinya waktu, disingkat jadi Jokowi. Nah, dari segitiga berikut, kalau yang atas ke bawah itu artinya dibagi. Kalau sama-sama di bawah itu artinya dikali. Misalnya J sama K itu kan J-nya di atas, K-nya di bawah. Itu berarti dibagi. J sama W, J-nya di atas, W-nya di bawah. Itu berarti dibagi. K sama W, K-nya di bawah, W-nya juga di bawah. Berarti itu dikalikan. Nah, misalnya kita mau mencari jarak. Jarak itu kan berarti J. Nah, kalau mau mencari J berarti J-nya ditutup, tinggal K sama W. Nah, K dan W itu berarti kan sama-sama di bawah, berarti dikalikan. Berarti J sama dengan K kali W. Misalnya kita mau mencari kecepatan. Kecepatan itu kan K, berarti K-nya ditutup, tinggal J dan W. J-nya di atas, W-nya di bawah, berarti J dibagi W. K sama dengan J dibagi W. Kemudian kalau mau mencari waktu itu kan W, berarti W-nya ditutup, tinggal J sama K. J di atas, K di bawah, berarti W sama dengan J dibagi K. Ingat ya anak-anak, seperti itu caranya, cara menghafalkannya dengan segitiga Jokowi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh latihan soal ya. Latihan soal nomor 1. Kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Apa arti dari kecepatan 80 km per jam? 80 km per jam itu artinya setiap 1 jam mobil tersebut menempuh jarak 80 km. Latihan soal nomor 2. Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Misalnya ini adalah rumahnya Pak Arif, ini adalah kantornya Pak Arif. Pak Arif berangkat dengan mengendarai mobil dari rumah pukul 7 sampai ke kantor pukul 7.30. Jarak dari rumah ke kantor itu 30 km. Yang ditanyakan adalah berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif. Nah, pertama-tama kita lihat dulu jaraknya sudah ketemu ya. Jaraknya adalah 30 km. Kemudian waktunya. Waktunya adalah berarti kita lihat dari waktu berangkat, waktu sampainya dulu dikurangi waktu berangkatnya. Berarti kan berangkatnya pukul 7.30. Berangkatnya pukul 7, sampainya pukul 7.30. Berarti waktu sampai dikurangi waktu berangkat. Berarti berapa menit gitu loh berangkatnya tuh. Berarti 7.30 kurangi jam 7 itu berarti 30 menit ya. Berarti berangkatnya tuh lama waktunya 30 menit. Nah, berarti 30 menit itu berapa jam? Kenapa kok jadikan jam? Soalnya yang ditanyakan di kecepatan rata-rata itu yang ditanyakan adalah kilometer per
jam. Jadi waktunya itu kita jadikan jam dulu. 30 menit sama dengan berapa jam? Nah, berarti 30 per 60 menit. Per ini Bu Fitri tulis garis miring saja ya. Tapi itu artinya adalah per. 30 per 60 disederhanakan dibagi 30 semua sama dengan 1 per 2. Berarti waktunya adalah 1 per 2 jam. Nah, sekarang kita tinggal mencari kecepatannya. Kita ingat kembali ke rumusnya. Jokowi, kita cari K. K berarti yang dilihat adalah J dan W. J-nya di atas, W-nya di bawah, berarti J dibagi W. Bisa kita tulis bagi saja, J dibagi W. Nah, J-nya tadi adalah 30, W-nya adalah 1 per 2, berarti 30 dibagi 1 per 2. Nah, ini bisa kita pengwalek, 30 kali 2 per 1, berarti tinggal 30 kali 2 sama dengan 60 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Latihan soal nomor 3. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah K, kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian yang diketahui lagi adalah waktu, W sama dengan 2 jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Nah, kita ingat lagi ke rumus segitiga Jokowi. Kita lihat J. Kalau kita mencari J, berarti yang kita lihat adalah K dan W-nya. Karena K dan W itu di bawah, berarti K dikalikan W. Berarti J sama dengan K kali W. Nah, K-nya adalah 60 km per jam, W-nya adalah 2 jam. Berarti J sama dengan 60 kali 2 sama dengan 120 km. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Ayah Bayu adalah 120 km. Latihan soal nomor 4. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jika Edo berangkat pukul 8:15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini berarti kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Kemudian jaraknya adalah 45 km. Nah, ini adalah waktu berangkatnya. Jadi nanti kita mencari waktu sampainya. Nanti kita jumlahkan waktunya ke waktu berangkat. Berarti kan yang kita cari adalah waktunya. Nah, bagaimana cara mencari waktu? Kita kembali ingat ke rumus segitiga Jokowi. Nah, cara mencari W berarti sama dengan J dibagi K. J-nya di atas, K-nya di bawah, berarti dibagi. Berarti J-nya adalah 45 km, J-nya 45 km, kecepatannya 60 km per jam. Berarti 45 km dibagi 60 km per jam. Nah, berarti 45 per 60. Ini bisa kita sederhanakan jadi dibagi 15 semua ya. Jadi dibagi 15 semua menjadi 3 per 4 jam. 3 per 4 jam itu sama dengan berapa menit? Kita jadikan menit. Nah, kenapa kita jadikan menit? Karena pukul 8:15 itu tidak bisa langsung kita jumlahkan dengan 3 per 4 jam. Harus sama-sama menit dahulu. Nah, jadinya 3 per 4 jam ini kita jadikan menit dikalikan 60, karena 1 jam adalah 60 menit. Jadi 3 per 4 kali 60 sama dengan 45 menit. Nah, sudah ketemu waktunya adalah 45 menit. Kemudian kita jumlahkan dengan waktu berangkatnya. Waktu berangkatnya pukul 8:15 ditambah waktu perjalanannya tadi sudah ketemu 45 menit. Berarti 8:15 ditambah 45 sama dengan 8 lebih 60. Karena menit itu
tidak ada sampai 60, berarti 60-nya ini kita jadikan jam. Nah, berarti menit ke jam itu berarti dibagi 60. Berarti 60 menit sama dengan 1 jam. 1 jamnya ikut ke 8, berarti jadi 9. 9.00. Jadi Edo tiba di rumah nenek pukul 9.00. Nah, itu saja materi dari Bu Fitri. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari Bu Fitri. Ingat selalu untuk jaga kesehatan, selalu gunakan masker ketika berpergian, rajin mencuci tangan, dan salam sehat bebas COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.